سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya meneruskan baca kitab, dalam peringatan Maulid kemarin saya sampaikan jadi kita ini walaupun tidak bisa meniru Nabi 100%, ya, apa yang sudah kita lakukan ini sudah kita maksimalkan menurut kemampuan kita dalam mengikuti dan mencontoh, ya, suri tauladan dari Rasulullah. Ya insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat dan dalam surganya. Salah satu hadis Rasulullah bersabda dari sahabat Anas bin Malik, man ahya sunnati, sapa wonge sing ngurip-ngurip sunahku. Siapa saja yang menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan maksudnya mengamalkan, ya, mengamalkan. Kata Rasulullah, karena ma'i fil jannah. Faqad ahabbani, ya. Jadi man ahya sunnati faqad ahabbani. Sungguh ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku dalam surga. Riwayat At-Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Di jamaah kita ini berusaha menghidupkan, dalam arti mengamalkan sunnah Rasul. Rasulullah itu sholat jamaah, kita jamaah, berusaha berjamaah, ya. Rasulullah itu setelah sholat zikir, dan zikirnya Rasulullah itu fi kulli hinin wa waqtin, ya, setiap saat, setiap waktu, tanpa henti, selalu ingat kepada Allah. Bahkan tidur pun, ya, itu, ya, ingat kepada Allah. Nah, kita walaupun tidak bisa 100%, ya mungkin berapa persennya, sekian persennya, ya, tapi kita berusaha untuk, ya, menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasul. Gitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Di jamaah rahimakumullah, insya Allah, jadi orang yang semacam ini, yang mudah-mudahan termasuk kita, ya, ini termasuk faqad ahabbani, berarti cinta kepada Rasulullah. Nah, siapa yang cinta pada Rasulullah, ya, maka dia bersamaku dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga hadis dulu yang saya sampaikan, ya walaupun tidak bisa sholat yang banyak, bangun walau rakaat ini, tahajud walaupun hanya 2 rakaat, ya, tidak 8 atau lebih, ya, sholat malam, ya, sampai Rasulullah bengkak kakinya, ya, walaupun tidak seperti Rasulullah, ya, walaupun tidak menyiapkan, katanya salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah masaah kemarin itu, pada hari kiamat, dicakap Rasulullah, apakah kamu sudah menyiapkan bekalnya?
aku tidak menyiapkannya dengan sholat yang banyak, dengan puasa yang banyak, dengan sedekah yang banyak. Ya, tapi walakini ahabbullah wa rasul. Akan tapi aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita ini cinta pada Allah dan Rasul. Ya, di dalam rangka cinta pada Allah dan Rasul kita berusaha ya sholat berjamaah. Setelah itu ngaji. Setelah zikir, wirid, ngaji. Ini salah satu tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya ya, karena ini perintah Allah dan Rasul ya, orang semacam ini ya besok dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Berarti karena orang tadi, sahabat tadi itu cinta pada Allah dan Rasulnya, walaupun sholatnya enggak banyak, puasanya enggak banyak, sedekahnya enggak banyak, ya akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat ya tuhsyaru ma'aman ahabba, kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Dalam satu keterangan yang lain ya, ada sahabat yang ngomong bahwa saya ini cinta kepada Rasulullah, saya ini cinta kepada Abu Bakar, ya, saya cinta kepada Umar. Ya. Nah, orang ini ya akan dikumpulkan ya bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Ya, karena dalam hidupnya ya, orang ini mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Ya. Nah, kita berupaya bagaimana untuk bisa mencintai Rasulullah dengan menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Begitu pula apa yang diceritakan ya, keterangan-keterangan berkaitan dengan para sahabat Nabi ya, kita bisa berusaha untuk mencontohnya ya, untuk mencontohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan masih tentang bab apa yang diucapkan ya kepada orang yang sudah tidak ada harapan untuk hidup ya, dan bagi orang yang sudah sakit semacam begitu ya, kalau kemarin sudah saya share ya doanya ya, jadi Rasulullah yang pertama itu kan menyiapkan air di mangkok ya, tangannya dimasukkan ya, dengan membaca Allahumma inni ala ghamaratul maut wa sarakatul maut, kemudian ya diusapkan ke wajahnya. Yang kedua, Allahumma firli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya. Ini ya semuanya nggak ada yang tahu. Akhir hayat kita besok itu dalam keadaan bagaimana nggak tahu. Apakah dilalui proses sakit apa enggak tahu. Ya, tapi andaikan kok dilalui dengan proses atau sebab sakit dulu, nah, ketika sakit sudah merasa payah, ya, merasa tidak ada untuk harapan hidup, ya doa semacam itu tadi, jadi ngambil air ya, yang sering di mangkok. Ya, kemudian minta kepada Allah pertolongan supaya ya ditolong dari sakitnya ya, dan kesulitan dalam kematian. Berikutnya wa yustahabbu ay yuksaru minal qur'ani wal adhkari. Wa yustahabbu dan disunatkan ay yuksaru untuk memperbanyak ayuksara untuk memperbanyak minal Qur'ani dari membaca Al-Quran wal adhkari dan zikir-zikir. Jadi kalau sudah sakit semacam begitu ya, yang banyak baca Quran
ya, sudah nggak bisa duduk, nggak bisa, ya baca dengan tidur. Kalau sudah nggak mampu, ya seingatnya hafalan yang ada, ya, dibaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dan zikir-zikir, ya, jadi zikir apa saja, yang penting kalimat thayyibah yang dipakai untuk wirid zikir itu kalimat thayyibah, ya, bukan yang lainnya, ya. Boleh dengan sholawat boleh, ya. Wa yukrahu lahul al-jazm, wa yukrahu dimakruhkan, jadi tidak boleh lahu baginya al-jazm, apa, mengeluh, jaza, mengeluh, jadi ngersula, ya, loro gak waras-waras, mak gitu ya, nggak sembuh-sembuh, sakitku ini gimana, nggak boleh mengeluh, ya. Terus berikutnya wasu'ul khuluqi, buruk akhlaknya, nggak boleh jahat, ya, su'ul khuluq istilahnya jahat lah. Jahat dengan yang merawat orang terdekat, kadang-kadang karena sakit, ya, terus ya, jahat, ya, jadi yang merawat malah dijahati, ya, tidak boleh, ya. Wasatmu misui, ya, misuh, ya. Jadi gak boleh. Wal mukhasamatu, apa ini, bertengkar, ya, ya dengan orang merawat kadang-kadang itu jengkel, terus malah, ya, di apa, Jawa ditukari, ya, bertengkar, padu, ya, tidak boleh. Berikutnya wal munaza'atu fi ghairil umuri diniyah, tidak boleh rebutan, ya, dalam hal selain urusan agama. Loro wis nemen mungkin eling ingat-ingat namanya dunianya, apa yang dimiliki atau mungkin warisannya, ya. Akhirnya ya rebutan, ya, dengan saudara-saudaranya, atau mungkin ya rebutan dengan keluarganya berkaitan dengan dunia. Berbeda dengan rebutan masalah urusan diniyah, urusan agama, boleh, ya. Jadi mungkin sakit masih bisa jalan ke kamar mandi karena sudah mendengar azan, kepingin cepat sholat, ya, rebutan ke kamar mandi dulu boleh, karena untuk urusan agama, ya, diniyah. Ya. Aku dhisik, ya, saya dulu, ya, bisa sholat dulu, setelah itu istirahat, tidur. Wa yustahabu, dan disunatkan, ya, dianjurkan, ayyakuna syakira lillahi ta'ala biqalbihi wa lisanihi, agar supaya selalu mensyukuri nikmat Allah, ya, mensyukuri Allah, apa yang diberikan oleh Allah, ya, biqalbihi dengan hatinya, wa lisanihi dan lesannya,
dengan ucapan. Hatinya legowo, ngerti legowo nggih, nerimo ya, apa nerimo ya. Lesannya juga alhamdulillah, walaupun diberi sakit alhamdulillah. Kan jarang orang itu diberi sakit alhamdulillah gitu ya. Jadi ini diri mensyukuri dengan hati dan lesan ya. Nerima ya. Jadi syukur dengan alhamdulillah ya. Jadi untuk mensyukur itu tidak boleh melihat ke atas, melihatnya ke bawah. Nah, kalau orang sakit, yang di YouTube itu kan ada, yang terakhir itu kan ketika ada orang di rumah sakit, terus ada orang yang meninggal ya, disurung itu ya, yang sakit ini alhamdulillah ya, itu bukan saya masih hidup ya, belum mati. Melihatnya ke bawah, tidak melihat ke atas, sehingga bisa mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah bukan saya yang disuruh ya, jenazah tadi ya. Masih diberikan umur walaupun dalam keadaan sakit, masih bisa menambah kebaikan, menambah ibadah. Yang tadi itu dengan perbanyak baca Al-Quran, banyak wirid, zikir ya. Berikutnya saudara ini untuk mengingat sepenuh hati ya. Jadi apa ya, syukur tadi itu benar-benar pikirannya juga ikut ya sepenuhnya ya. Ingat apa yang diberikan oleh Allah ya, itu adalah suatu kenikmatan. Dan dia bahwa mengingat anna hadza akharu. Jadi apa ini? Ingat sepenuh hati, sepenuh pikirannya. Anna hadza, bahwasanya ini adalah akharu auqatihi, akhir waktunya. Ya. Minat dunya, di dunia. Fayajta itu, dan ia mempersiapkan dalam arti apa? Giat ya, siap menyiapkan sungguh-sungguh ala khotmiha bi khairin, untuk mengakhiri waktu di dunianya dengan kebaikan. Jadi dengan syukur itu diharapkan ya sepenuh hati dan lesannya dan pikirannya, agar supaya dia punya pikiran bahwa ini akhir hayat saya, akhir saya di dunia, sehingga saya harus mempersiapkan diri ya untuk sebaik-baiknya di akhir kehidupan saya ini. Ala khotmiha bi khairin ya. Jadi tidak melayang-layang ya, tadi itu yang di awal tadi itu ya, malah dipakai mengeluh ya, misui, jahat ya, tidak itu ya. Tapi sebaliknya ya, bagaimana di akhir hayat saya ini ya, saya ini menjadi orang yang baik ya. Jadi akhir hayat yang baik. Wa yubadiru ila ada'il huquqi ila ahliha, dan bersegera untuk memenuhi hak-hak kepada keluarganya.
pada keluarganya apa yang belum diberikan, ya, itu segera diberikan, ya, segera diberikan. Jadi ya mungkin ya, min raddal madzalimi wal wada'i wal arwari, ya, untuk mengembalikan, diantaranya untuk mengembalikan, ya, apa yang pernah dizalimi, mungkin mengambil barangnya orang lain, ya, dikembalikan, itu bukan haknya, ya, dikembalikan. Wal wada'i, titipan, mungkin ada titipan yang belum diberikan, ya, diberikan. Atau wal awari, atau pinjaman, ya, pinjam. Ya, gampangan ini mungkin kalau di sini jarang orang punya kapak mungkin, ya. Ketika butuh kapak, pinjam tetangga. Ternyata nggak dikembalikan, tonggone ya nggak minta, sampai lupa. Yang ketika sakit, kok ingat, oh iya, apa yang di rumah itu kan dulu saya pinjam, ya, kepada si A, ya dikembalikan. Ya. Jadi jangan sampai ada barang-barang, ya, tadi itu yang berasal dari perbuatan zalim, kemudian ada titipan, ada pinjaman yang belum dikembalikan. Wastikhlalu ahlihi min zaujatihi wa walidayhi wa auladihi wa ghilmanihi wa jiranihi wa asdiqaihi, ya. Terus hendaknya menghalalkan, mungkin ada yang barangnya, miliknya itu diambil keluarganya atau istrinya, orang tuanya, walidayhi wa auladihi, dan anak-anaknya, wa ghilmanihi, ya, remajanya, wa jiranihi, tetangganya, wa asdiqaihi, dan teman-temannya. Ya, mungkin ada keluarganya, istrinya, orang tuanya, anaknya, ya, anak remaja ghilmanihi, ya, anak juga ghilman, ya, tetangganya, teman-temannya yang pernah mungkin mengambil haknya, umpama apakah itu berupa pinjam belum dikembalikan, apa pernah titip atau apa sajalah, ya, yaitu hendaknya dia menghalalkannya. Ya, mungkin keluarganya ada yang utang, ya, nggak disahur-sahur, atau tadi disebutkan tetangganya atau temannya, ya hendaknya dihalalkan lah, halalkan saja. Ya, mungkin dia memang belum bisa membayar hutangnya, ya, durung iso nyaur, ya sudah halalkan, ya, supaya tidak jadi beban, ya, bagi orang yang belum mengembalikan haknya kepada dia. Wa kullu man kanat bainahu wa bainahu muamalatun aw musahabatun. Jadi, dan semua apa saja yang diantaranya berkaitan dengan muamalah, ya, jadi berkaitan dengan, ya, pergaulan sesama ini dan persahabatan, ya, jadi musahibatun, kekancan, jadi persahabatan, ya, berkaitan dengan muamalah dan persahabatan, atau ta'allaqu fi syai'in, atau yang lainnya, ya.
yang berkaitan dengan yang lainnya. Wa yanbaghi ayyusiya bi umuri aula dahu illam yakul lahum jaddun yasluhu lil wilayati. Dan seyogyanya wa yanbaghi ayyusiya untuk berwasiat bi umuri auladahu dengan urusan-urusan anaknya. Ya, mungkin kalau memang harus ya disampaikan dengan urusan anak-anak, disuruh berwasiat. Ilam yakun lahum jadun, apabila anak-anaknya itu tidak punya jadun kakek, ya, gak punya mbah, ya, gak punya mbah. Yasluhu lil wilayati, yang baik, mbah yang baik untuk ngurusinya. Jadi kalau ndak punya mbah yang bisa ngurusi dengan baik, ya hendaknya dia berwasiat. Jadi mungkin yang mau meninggal ini masih punya anak-anak, ya, yang masih perlu ya, dirawat, dididik, ya, diurusi sehingga jadi anak yang soleh solihah. Itu perlu diwasiati. Siapa yang diwasiati? Keluarganya, ya, mungkin saudaranya atau saudara terdekat yang lainnya. Wayusia, dan hendaknya diwasiatkan bimala yatamakan min fi'lihi fil hali min qada'i ba'duyun wa nahwi dzalik, terhadap apa yang tidak mungkin dikerjakannya ya, dalam keadaan sakit itu, min qada'i ba'duyun, ya, dari apa ini, membayar qada. Ba'duyun itu sebagian dari hutang, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Barangkali punya hutang, masih punya pinjaman pada siapa saja, ya diwasiatkan pada keluarganya, pada anaknya, atau kepada bapak ibunya kalau masih ada. Saya punya ya hutang pada ya, si A, tolong ya, nanti dibayar, ya, tolong disauri, ya, dilunasi, sehingga ketika meninggal ya tidak punya beban hutang kepada orang lain. Nah, sehingga biasanya di sini ketika ngelayat ya untuk takziah, ya. Nah, biasanya sebelum mayit diberangkatkan itu sambutan dari keluarga, diantaranya ya barangkali ya almarhum atau almarhumah ini punya hutang, mohon untuk sementara diikhlaskan, dan nanti kalau memang ya tidak bisa mengikhlaskan, bisa berhubungan dengan ya keluarga atau dengan ahli warisnya. Nah, jadi ini perlu juga ya disampaikan ketika sambutan keluarga dalam pemberangkatan jenazah, ya. Di samping ucapan terima kasih dan permohonan maaf ya atas segala kekurangan perbuatan dari almarhum atau almarhumah. Wa ayyakuna husnadzanni, hendaknya ia berhusnudzon billahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Annahu, bahwasanya Allah itu yarhamuhu, Allah itu menyayanginya dengan keadaan apapun. Tadi itu orang yang sakit, yang sudah tidak harapan untuk hidup, hendaknya husnudzon juga kepada Allah, bahwa Allah memberikan semacam itu, berarti Allah juga merahmatinya, Allah menyayanginya, ya. Sehingga mungkin ya kalau diambil hikmahnya tidak bisa berbuat banyak untuk maksiat. Ya, kalau sudah
hanya di rumah karena sakitnya, kan sudah nggak bisa bermaksiat mata, maksiat pendengaran kecuali dari keluarga, dari keluarga. Kalau pada orang lain, kalau kita ini keluar kan ya kadang-kadang ada maksiat mata, ya, maksiat pendengaran, maksiat lesan. Ya. Jadi Allah merahmatinya harus husnudzon, ya, sehingga tadi disuruh bersyukur itu, ya, tidak boleh malah mengeluh, menyalahkan Allah, apalagi ya menyalahkan Allah. Wa yastaghdaru fi dinihi annahu hakirun fi makhluqatillahi ta'ala. Ya, hendaklah dia benar-benar ingat sepenuh pikirannya, ya, bahwasanya dia itu hakirun, hina fi makhluqatillahi ta'ala. Ya. Ya. Dia termasuk hina, ya, dalam makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ya, dia termasuk, ya, dia mengakui bahwa dirinya itu makhluk yang hina, ya, di hadapan Allah itu dia hina, ya. Sehingga ada ungkapan, ya, dari orang yang semacam begini ini akhirnya memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak minta ampun kepada Allah karena dia hina di hadapan Allah. Ya. Ya. Wa anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu ghaniyun, yang kaya, dia tidak punya apa-apa. Allah itu kaya an adzabihi wa an ta'atihi. Ya. Allah itu yang kaya dari siksanya maupun, ya, dari ketaatannya. Wa annahu, bahwasanya dia itu abduhu, hanya sebagai hambanya, ya, sebagai kawulane, sebagai hambanya. Wala yatlubul afwa wal ihsana wasafha wal imtina illa minhu, dan dia tidak akan meminta pengampunan, ya, kebaikan, ya, kemudian kedamaian, as-safa, ya, dan tidak minta al-imtinan, anugerah, illa minhu, kecuali, ya, hanya kepada Allah, kecuali dari Allah. Jadi sehingga dengan dia merasa hina, ya, dan Allah nantilah yang maha kaya dengan siksanya maupun ketaatan, ya, seorang itu tergantung Allah, sehingga dia karena hanya sebagai hambanya, ya, dia tidak akan meminta, ya, pengampunan, kebaikan, kedamaian dan anugerah kecuali hanya kepada Allah, hanya minta hanya dari Allah, ya, supaya diampuni Allah, ya, supaya nantinya Allah, ya, membalas dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kehidupan berikutnya akan mencapai kedamaian, ya, karena mendapat anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, ayyakuna muta'ahidan nafsahu bi qiraati ayatin minal Qur'an azim fir raja'i wa yaqra'uha bi sautin raqiqin aw yaqra'uha lahu ghairu wa huwa yastami'u. Jadi kalau sudah sakit tidak ada harapan itu, ya, disunatkan agar benar-benar dia itu, ya, memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi gimana bisa membaca Al-Quran dengan semangat? Kalau orang tersebut nggak bisa membaca Al-Quran, ya, ya, jadi supaya apa? Ada Al-Quran yang dibaca di sampingnya, maka simaya qra'uha bisautin, kalau bisa itu dibaca dengan suara yang lembut, raqiq, au yaqra'u lahu ghairuhu wa yastami'u, atau dibacakan orang lain
ya yaqra'uha dibacakannya lahu kepadanya orang lainnya selainnya, wa huwa yastami'u dia yang mendengarkannya. Ya. Misalnya kalau sudah begitu, keluarga juga sudah mengetahui kalau dia sudah sakit parah, terus dibacakan Al-Quran biasanya oleh keluarga. Kalau bisa ya yang sakit itu tadi umpama masih bisa baca Quran. Kalau sudah nggak bisa, nyuruh keluarganya, anak-anaknya yang nunggu siapa untuk membaca Al-Quran. Yang biasa kita baca apa? Surat Yasin. Ya. Atau Al-Quran surat-surat yang lain monggo boleh saja. Dan kalau berkaitan dengan Yasin nanti ada keterangan ya, ada keterangan di belakang. Boleh dengan surat-surat yang lain boleh. Ya. Wakadzalika demikian itu juga ya yastakri wa hadis ar-raja'i wa hakayatis sholihin. Ya. Agar juga suruh orang lain untuk membacakan hadis-hadis ya, dibacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan syukur, dengan kenikmatan atau dengan yang lain-lain yang baik-baik ya. Ya, jangan dibacakan hadis yang berkaitan mungkin ya dengan jual beli dengan hadis-hadis berkaitan dengan apa munakahat ya, perkawinan, enggak, tapi kan hadis-hadis yang ya untuk dia supaya ya bisa mengharapkan kembali kepada Allah itu dengan baik. Akhiyatus sholihin dan cerita-cerita orang-orang yang baik ya, ceritanya sahabat Abu Bakar gimana sampai wafatnya bagaimana, Sayyidina Umar ya, Utsman, Sayyidina Ali dan yang lain-lainnya. Jadi hikayat orang-orang yang baik wa asarihim dan apa yang pernah dilakukan oleh mereka indal mauti ya, ketika ya mati ya, ketika wafat. Wa yakuna khairan mutazayyidan ya, agar supaya bisa menambah kebaikan untuknya. Wa yuhafidu dan hendaknya menjaga alas sholawati terhadap sholatnya. Di sholatnya juga dijaga. Kalau sudah ya selama orang itu masih ingat ya disuruh untuk tetap sholat. Di keluarganya mengingatkan. Kalau nggak bisa wudhu ya diwudhoni. Ya kalau nggak bisa dengan air ya ditayamumi ya, oleh keluarganya. Wajtina bin najasati dan menjauhi ya, hal-hal yang najis ya, ini yang bisa merawat, jadi jangan sampai ya, jadi wa ghairi dzalik dan yang lainnya min wadha'ifiddin dari hal-hal yang berkaitan dengan agama ya. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi kalau sudah parah dan sudah tidak bisa apa istilahnya gerakannya terbatas ya, biasanya kan kalau sekarang pakai pampers ya, nah, pampersnya ini dilihat ya, sekian jam barangkali ya, dibersihkan ya, kalau dia masih ingat ya minta yang sakit itu minta untuk diganti. Terus kemudian ya untuk sholat ya mungkin ya dapat rukhsah orang semacam begini ini bisa menjamak qashar karena sudah nggak ada apa ya keterbatasan lah, sudah karena keterbatasan ya bisa dijamak qashar, apalagi untuk menjaga najis ya, jadi supaya umpama diganti pampersnya waktu zuhur sekaligus dijamak dengan asar supaya nggak balik-balik ganti pampers dan
Ya kalau orang itu punya ganti balik-balik beli pampers tidak ada masalah, tapi orang nggak punya kan ya nggak bisa. Jadi boleh. Menurut pemikiran saya belum pernah tanya, dan insya Allah ingat saya Faisal juga pernah menyampaikan boleh, jadi boleh itu menjamak qashar bagi orang yang sudah sakit parah semacam begitu ya, jadi supaya bisa benar-benar ketika sholat itu suci ya, sehingga dijamak qashar ya. Ya, tapi kalau tidak ada keberatan bagi keluarganya untuk mengganti setiap waktu sholat ya nggak masalah ya. Tapi kalau ada keberatan ya, apalagi keterbatasan ekonomi ya, sehingga bisa dijamak qashar. Wa yasbiru ala masyaqqati dzalik. Akhirnya sabar ya, terhadap beratnya sakitnya itu. Jadi dia supaya sabar. Wal yahdhar minan tasahuli fi dzalik. Ya, hendaklah hati-hati dan takut ya, tidak boleh untuk menggampangkan yang demikian. Ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya yang gampangkan kembali kepada kita kan disuruh di atas tadi apa? Menjauhi najis, jadi melihara najis ya, supaya tidak dalam keadaan najis terus ya, untuk menjaga sholat tidak gampang lah ya, tidak memudahkan. Jadi supaya benar-benar tetap sholat ya, sampai dengan orang itu tidak sadar, apakah tidak sadarnya itu koma atau tidak sadarnya itu memang wafat ya. Karena menggampangkan hal yang semacam itu, fa inna min akbahal qabaih ayyakuna akhiru ahdi minad dunya. Itu termasuk seburuk-buruk atau sejelek-jelek ya, agar ayyakuna akhiru ahdi minad dunya, itu sejelek-jelek akhir dari janjinya ya, di dunia, jadi kehidupannya dunia. Jadi kalau gampang jadi memudahkan urusan-urusan yang disuruh menjaga tadi itu, ini termasuk ya katanya akhir ahdi minad dunya, termasuk qabaih itu jelek buruk ya dari akhir hidupnya di dunia. Padahal dunia itu allati hiya mazraatul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat ya. Jadi bagaimana di dunia ini kita bisa menanam kebaikan-kebaikan, termasuk di akhir hayat kita tanam kebaikan, menjaga sholat, yang menjauhi najis dan yang lain-lainnya. Sementara sampai sini moga-moga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama was'aluka husnal khatimah wa naka min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.